Jadi di sini kami dari kelompok 5 akan melakukan eksperimen mengenai difusi dan osmosis. Sebelum melangkah lebih jauh, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Axel. Saya Jean. Saya Freya. Saya Amel. Saya Gwini. Dan saya Kei. Jadi, saksikan. Di sini alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan difusi. Yang pertama, kita menggunakan air mentah. Yang kedua, air panas. Yang ketiga, 2 buah gelas. Dan yang terakhir, daun teh. Selanjutnya, kita masuk ke langkah-langkah percobaan. Yang pertama, kita taruh daun teh ke masing-masing gelas kaca yang telah disiapkan. Selanjutnya, di gelas pertama kita tuangkan air panas. Selanjutnya, di gelas yang kedua kita taruh air dingin yang telah disiapkan dengan jumlah yang sama seperti gelas yang sebelumnya. Nah, selanjutnya kita tunggu selama 15 menit. Pada percobaan ini, teh celup dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Di sini terlihat bahwa warna teh perlahan menyebar ke seluruh air meskipun tidak diaduk. Proses penyebaran tersebut disebut difusi, yaitu perpindahan partikel zat dari konsentrasi tinggi, yaitu daerah di sekitar kantong teh, ke konsentrasi yang rendah, yaitu air jernih, hingga tercapai keadaan yang merata. Perbedaan suhu air memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kecepatan difusi. Pada gelas berisi air panas, zat warna dan rasa dari teh lebih cepat menyebar. Hal ini disebabkan karena partikel air panas memiliki energi kinetik lebih besar sehingga gerakannya lebih cepat, membuat partikel zat teh lebih cepat tercampur dengan air. Sebaliknya, pada air dingin, energi kinetik partikel rendah, sehingga proses difusi berjalan lebih lambat. Oleh karena itu, pada percobaan kali ini, suhu merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi laju difusi. Di sini alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan osmosis. Yang pertama, labu yang telah dipotong dengan ukuran 4x1 sebanyak 2 buah, garam, 2 buah gelas kaca, dan juga air mentah. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah percobaan. Yang pertama, tuangkan air mentah sebanyak 150 ml ke 2 gelas tersebut. Kemudian salah satu gelas tersebut kita tuangkan garam sebanyak 3 sendok makan. Kemudian aduk hingga terlarut sempurna. Langkah selanjutnya, ketika garam sudah terlarut di dalam air dengan sempurna, kita masukkan 2 potong labu dengan ukuran 4x1 ke dalam kedua gelas tersebut. Kemudian kita tunggu selama 30 menit. Dalam melakukan pengamatan selama 30 menit, labu yang dimasukkan ke dalam larutan garam awalnya terlihat mengapung. Hal ini terjadi karena di dalam labu ada rongga udara, sehingga masanya lebih ringan daripada garam di luar. Itu yang membuat labu di dalam larutan garam bisa terapung ke permukaan. Nah, setelah 30 menit, labu menjadi lebih lembek dan menyusut. Hal ini terjadi karena air di dalam jaringan labu keluar, tepatnya ke larutan garam yang ada di sekitarnya. Air berpindah disebabkan karena konsentrasi garam di luar lebih tinggi dibandingkan cairan di dalam labu. Akibatnya, sel-sel di dalam labu kehilangan banyak air. Kalau pada kondisi normal, sel labu keras dan tegang. Setelah terkena garam, sel-sel itu menjadi kempis. Itulah mengapa labu terasa lebih lembek dan ukurannya mengecil dibandingkan sebelumnya.